an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Kemudian halaman 50, berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Hamid. Al-Hamid nama Allah Ta'ala yang ke-57, yang artinya maha terpuji. Memuji Allah akan dirinya atau memuji hamba akan Tuhannya adalah zahir pahamnya. Nah, kemudian nama Allah daripada Asmaul Husna, nama-nama yang paling bagus adalah nama Al-Hamid. Nah, Al-Hamid itu sama wajannya wajan fa'ilun. Nah, setiap wajan fa'ilun biasanya itu ada dua pengertian. Yang pertama, bisa hamid itu bimana isim fa'il, artinya orang yang terpuji, hamid. Kalau Muhammad itu orang yang memuji, Muhammad orang yang dipuji. Nah, jadi hamid bisa bimana hamid, bimana hamid, artinya orang yang terpuji. Atau kita ulah muta'adi, ijra'ul lazim majral muta'adi, bisa juga hamid itu maknanya orang yang memuji. Karena orang yang ketujuh memuji adalah orang yang terpuji. Orang yang ketujuh mawada, orang itu yang tercela. Adinta, mudahan kita jangan bisa mawada orang, mudahan kita bisa memuji orang, mudahan kita bisa menimbulkan kebaikan orang, mudahan kita kawa menyembunyikan keburukan orang, mudahan kita bisa menampakkan kelebihan orang, mudahan kita bisa menimbulkan kekurangan di diri seorang, supaya kita tawadhu, jangan sombong lawan orang. Jadi ulun ulang, orang yang terpuji ialah orang yang bisa memuji orang. Orang yang memuji orang itu adalah orang yang terpuji. Nilai seseorang adalah nilai lidahnya. Qimatul mar'i ala qadri lisanihi. Nilai seseorang itu apa keuntungannya? Ya kan? Ketujuh baca Quran, taharap nilai daripada orang nang ketujuh muntung nyambeti orang. Itu nilai tak pinta. Kita mau ukur diri kita aja, kada usah mau ukur orang lain. Jadi ju'ilal lisan lisanai la linnasai. Allah ciptakan lidah kita ini untuk memuji, bukan Allah ciptakan lidah kita ini untuk melaknat mawada orang. Sama itu. Jadi ulun ulang, hamid dengan wajan fa'il. Wajan fa'il kita belajar di dalam ilmu alat, ilmu nahu, ya kan, atau ilmu sharaf. Masalah wajan itu bisa bimana isim fa'il, ya kan, artinya orang yang terpuji atau orang yang memuji, atau bisa juga hamid itu bimana mahmud, ya kan, orang yang dipuji. Nah, keduanya ada. Nah, kita lihat sambungannya. Jadi Al-Hamid nama Allah yang ke-57 sudah, yang artinya maha terpuji. Memuji Allah akan dirinya. Allah tuh nama memuji dirinya. Nggih, boleh benar. Dinta. Karena sifat sombong bagi Allah itu patut. Nggih, karena mutakabir itu kan ngaran Tuhan. Kebesaran itu milik Tuhan. Jadi ampun seorang tuh boleh. Yang kada boleh itu menyembungakan ampun orang. Ya kan? Allah tuh sugih kita disugihkan. Ketika kita sugih lalu sombong, itu salah.
Allah sugih lalu sombong, wajar karena sugih itu ampun sidin sama kita. Kita alim, cuma dialimkan, asalnya da alim. Ya Allah, asalnya da alim, berkat belajar, berkat membaca, lalu alim. Sombong kita. Nah, sombong si alim kada wajar. Karena alim itu bukan sifat dasar kita. Alim itu sifat Allah. Nah, dinta. Jadi sombong kita dengan sombong Allah berbeda. Jadi sombong Allah mahmud, sombong kita mazmum, dicela. Mengapa dicela? Karena itu bukan milik kita. Mengapa Allah wajar? Karena ampun sidin. Jangan menyombongkan sesuatu yang bukan milik kita. Memberi supan. Tapi pinjaman, baju pinjaman, kopiah pinjaman, tulak ke pangantin, kada usah sombong. Ya Allah, ujar kawan nang mainjam itu je biha isku ampun ku tujar. Uma air runtuh langsung martabat. Jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Nah, ditatalah jangan sombong. Nah, ada ulama membagikan terpujinya Allah. Allah Ta'ala itu hamid, ya kan? Orang yang terpuji. Nah, hamid itu ada 3. Ada hamid fi dzatih. Yang kedua ada hamid fi sifatih. Yang ketiga ada hamid fi af'alih. Yang keempat ada hamid, Allah itu hamid, Allah itu terpuji fi asma'ih, zatnya, sifatnya, af'alnya, namanya. Kadada aib bagi Allah tuh, kadada aib bagi Allah. Sifat nang kada layak, perbuatan kada layak, ya kah? Zat yang tidak layak, nama yang tidak layak itu kadada di diri Allah tuh, kadada. Allah itu maha sempurna. Lain kita pepalingannya. Zat kita penuh kekurangan. Di mata ada tahi mata, di gigi ada tahi gigi, di telinga ada tahi telinga, di pusat ada tahi palat. Umpama ya Allah, ya Allah, belum lagi nang di awak nih tak keluar hingus dahak, apa-apa lagi tak. Jadi oleh karena itu hanya zat kita, perbuatan kita sama, afal kita bahanu bagus, afal kita bahanu kada bagus. Nah, sifat kita sama, bahanu takana pemurah, takana pemalar bisa juga memalarakan. Ya kalau entah, nah cuma itulah kita, supaya kita tahu kesempurnaan itu milik Allah, bukan milik kita. Man talaba zaujan bila aibin fabakila bila jauzin. Siapa orang mencari laki atau mencari bini kada sing aipan, seumur hidup kada belage, seumur hidup kada bisi bini. Man talaba ahan bila aibin fabakiya bila akhin. Siapa mencari kawan tanpa aib, tanpa cacat, hendak mencari sempurna, seumur hidup ada bisi kawan. Paham tentang? Nah, itu tak. Jadi oleh karena itu kesempurnaan milik Allah. Nah, kita pecahkan nang keempatnya nih. Nah. Yang pertama dahulu, Allah itu hamid. Allah itu terpuji pizatihi pada zatnya. Lihat di dalam Al-Quran, wa kullu man 'alaiha fan. Bermula tiap-tiap makhluk, ya kah? 'Alaiha di bumi, di muka bumi, fan pasti binasa, pasti mati. Panak fan binasa. Kurang sugih kah? Kurang susah kah? Ya kabuntang, cinta. Kurang alim kah? Kada alim kabuntang ay. Sama aja. Nabi gin meninggal. Ya Allah, kita pulang nabi gada, wali gada. Raja gin meninggal. Ya Allah, baik kafir, baik kada kafir. Raja Fir'aun umpama, Raja Namrud umpama, Raja Nabi Sulaiman umpama, ya Allah, Raja Dzulqarnain, sama. Kadang abadinya kita, kadang abadinya.
keadaan abadinya kita. Nah, itulah diri kita, zat kita, badan kita. Itulah kekurangan kita, nakasnya kita. Itu. Guring itu nah, sudah sifat kurang kita ada guring. Guring itu sifat kurang kita sudah. Guring itu nah sifat kurang, apalagi mati. Apa nang kita sombong kan, nang bisa guring ini, nang bisa mati ini. Nah, punya guring, punya mati, selesai sudah, hilang milik. Hilang milik. Kada saat 40 hari beli nama anak. Contoh aja gitu tuh. Nah, itu untungnya hilang milik sudah. Jadi nomor satu, Allah itu hamidnya fi zat. Sambungan ayat nggih. Ayat bahasa nih, ayat berikutnya nih. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa kullu man 'alaiha fan. Setiap orang di permukaan bumi pasti binasa. Tuhan bang kayak apa? Ah, sambungannya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah Allah dan kekallah selalu zatnya Tuhan engkau. Allah itu Dzul Jalali wal Ikram, orang yang mematikan, orang yang menghidupkan. Jadi kita beruntungnya bersyukur juga Tuhan itu kekal nih tenang. Kalau bahasa kita sama inilah, artinya matinya kita tuh wajar bagi kita. Karena kita hamba, kita makhluk, ada awal ada akhir. Siapa aja orangnya, hatta malaikat Israel, hatta iblis sama nggih, ada akhir juga, binasa juga, mati juga, kullu nafsin jaikatul maut. Nah, cuma kita ini bersyukur. Orang yang tukang ulah kita nah, orang itu kakal. Jadi hidupnya tenang aja. Tenang aja. Mengapa gerang? Karena nang si kakal ngini kina nang mahidupakan, nang ngalih ini nang tukang hidupakan mati. Paham pandirolan? Ngini nang kita takutannya ta? Ngini nang kita takutannya ta? Pundukan umpama kehilangan hilim pang paling nyaman sudah. Itu anak sapida sakit hati. Kehilangan hilim. Ya kalah pondokan ini senyum-senyum aja nya hilang hilim karena hilim kawan. Nah, jadi senyumnya hilim inya seorang tuh hilang senyum. Mengapa garang ujar inya aku kada apa-apa hilang hilim, yang penting aku jangan hilang Tuhan. Karena Tuhan gampang aja mendatangkan 1000 hilim. Nah, itu tah. Yang penting jangan kehilangan nang tukang datang akan hilim aja, nang Ar-Razzaq gitu nah, nang Al-Wahhab gitu nah, Al-Basit gitu nah. Jangan itu aja kehilangan. Jangan itu aja kehilangan. Itu tuh jangan itu aja. Jangan nang ampunnya aja. Itu. Banyak lagi dikaya Tuhan. Ma indallah la yanfat. Sesuatu di sisi Allah itu udah mau habis. Lalu di tangan kita habis. Tenang aja. Banyak lagi. Yang penting jangan hilang Tuhannya aja. Nah dinta juga ada kena kita titik nang di akhir tenang nang garing. Ya kalau barangkali garingnya membawa kematian. Mudahan hati kawa gembira. Ya kalau bentang kawa gembira. Mengapa gerang? Allah Ta'ala kekal. Yang penting si kekal untuk Allah Ta'ala tuh kekal nang menghidupakan kita. Yang penting tukang hidupakan tuh nang kekal. Itu tak punya tukang hidupakan bisa mati. Selesai. Minta tuh kita jangan bertawakal ke manusia, karena manusia bisa mati. Jangan inya mati, hidup ini bisa berubah. Ya kalau bentang. Nah, jadi oleh karena itu mudahan hati ini ke Tuhan. Paham? Mudahan hati kita ke Allah. Amin ya Allah. Nah, jadi nomor satu buntunglah. Yang pertama, Allah Ta'ala tuh terpuji zatnya. Di mana terpuji zatnya? Zat Allah itu kekal. Sedangkan zat kita binasa. Satu.
Nomor 2. Yang kedua, Allah itu Al-Hamid. Al-Hamidnya fi sifatih, pada sifat-sifatnya Allah. Kadada satu sifat daripada sifat-sifatnya Allah itu kada terpuji, itu kadada terpuji sebenarnya. Kita ambil contoh, ya kah? Ambil makis alai, sisanya makis saya lagi dikias, disambati sifat Tuhan sebenarnya kan habis banyak banget. Kita ambil umpama sifat hayatnya Allah, kan hayat itu kan termasuk di antara sifat ma'ani Allah. Ya kalau hayat, hayun, maknawiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyahnya Allah. Nah, apa di dalam Al-Qur'an? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal, dan bertawakallah engkau, 'alal hayyil ladzi, kepada orang yang hidup. Berarti jangan bertawakal kepada nang mati. Apa nang mati? Duit. Duit benda mati. Apa benda mati? Toko, pahumaan, kabun. Siapa nang merasa bisi toko, siapa nang merasa bisi kabun, siapa nang merasa bisi perumahan, jangan bertawakal di situ. Ya kalau kok kakaringan beneh. Ya kalau bentang, nah dia tetap. Kalau kok ada payu baju jualan, jadi jangan bertawakal. Asalnya rame baju jualan, wah ini sunyi, nah padahal kada bisa benar, bisa benar. Nang lain pulang diramiakan Tuhan. Apa itu bisa benar? Nah jangan bertawakal ke benda mati, termasuk pangkat, nang mal ta, nang jah ta, nang kasbun usaha ta. Nah, jangan bertawakallah kepada yang hidup. Berarti jangan bertawakal kepada sesuatu yang mati. Cuma pulang yang hidup itu pulang alladzi la yamut. Orang nang hidup tuh kada sing matian. Kada sing matian. Berarti punya bertawakal kepada orang hidup cuma bisa yamut. Hayyil ladzi yamut. Siapa hayyil ladzi yamut? Abah, mama, desanak, umpama desanak mau ongkosi kedada abah ya kalau atau keluarga atau orang minta. Nah jangan bertawakal kepada orang yang hidup cuma bisa mati juga. Nah kesimpulan apa? Jangan bertawakal ke harta, jangan bertawakal lawan orang nang beisi harta nang bisa mati juga. Kemana tawakalnya? Ke Allah. Allah Ta'ala itu hidup kada sing matian. Nah itulah sifat hayatnya Allah. Jadi hayat Allah itu terpuji, sempurna bahasa kita tuh. Bagus bahasa kita tak. Ya Allah, lain hayat kita. Hayat kita ada awal, ada akhir. Kudus lawan fana. Allah kidam dengan baqa. Nah, sama itu. Ada di dalam kitab tafsir mun kada salah. Orang saleh betingkaung anaknya. Apakah nang lucu? Lalu maulah senang, maulah gembira, maulah tersenyum. Nah, dinta. Cuma ketika itu inya berucap, dinta. Jadi wahai anakku, nah, padahal kada paham juga inya kan memandiri nafsu seorang, memandiri diri. Nah, artinya wahai anakku, bahwasanya kayak apa aja kita makhluk pasti ada akhir, ada berubah, dinta. Sidin hendak mengurangi cinta itu jangan lebih pada Allah. Itu aja niatan. Minta supaya jangan mencintai anak, bini, harta macam-macam anu talabih daripada mencintai Nabi Muhammad. Lalu berucap nang kayak itu tuh pandir. Kalau bahasa kita tuh mau ubati hati seorang. Ya kalau nang layu minu ahadukum to, nang hatta akuna ahaba ilai to, nang min to nah. Tak. Ada dijaga orang benarnya tak, dijaga orang benarnya tak.
dijaga orang. Lalu berucap, siapa yuk kada sayang lawan anak yuk, siapa yuk kada sayang lawan duit yuk. Ngintu tuh mengapa duit disadakahakan, diimpakakan, anu buuntungnya supaya kita menggugurakan mahabbah lawan duit, cinta lawan duit. Karena punya orang cinta lawan duit, kira timbul pamalar. Nah, mengapa kita zakati? Mengapa? Itu kan terpaksa mengeluarkan. Sebenarnya mengeluarkan zakat itu di samping kewajiban, nang nyata mengeluarkan sifat pamalar. Nang nyata dahulu supaya menggugurakan pol mahabbah kecintaan kita terhadap harta kaluku melebihi Nabi Muhammad, melebihi Allah. Itu merusak keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Nah, itu hikmahnya, itu rahasianya. Mengapa dunia ini jadi bala? Mengapa hidup di dunia lapah? Mengapa hidup di dunia ini pahit? Ada garing, ada ujian itu, ujian di laki, ujian di anak, ujian ini itu, supaya kita ke Allah, supaya kita ke akhirat, supaya kita baca Quran, supaya kita baca dalail. Karena dunia ini pahit, akhirat manis kena. Makhluk menyakiti, Allah tidak pernah nyakiti. Itu hikmahnya, itu hikmahnya, itu hikmahnya, itu hikmahnya. Nah, itu tuh buntungnya itu. Jadi mudahan hati kita ke Allah. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Inilah sifat sempurna sifat Allah. Yang ketiga. Yang ketiga, Allah itu hamid fi af'alihi. Allah Ta'ala itu terpuji pada apa gawian sidin. Af'alullah kulluha jamil. Af'alullah kulluha khair. Af'alullah kulluha fadlun wa adlun. Af'alullah kulluha hikmatun wa ilmun. Mudahan paham. Gitu tak. Sekali lagi ulang, mudahan berkesan di dalam hati, supaya merikit diulang-ulang bebu taukid. Af'alullah kulluha jamil. Gawian Tuhan seberataan bungas. Af'alullah kulluha fadlun wa adlun. Gawian Tuhan itu ima fadal, ima adal. Kadada nang zalim bagi Allah, kadada itu kada karunia dari Allah. Sampai penyakit pun itu dianggap karunia bagi orang wali. Mengapa? Kafaratu junub, raf'ud derajat, salamat fil akhirat, salamat fil kubur. Paham entah? Jadi af'alullah kulluha fadlun, af'alullah kulluha adlun. Kadada nang kada karunianya, kadada nang zalimnya tuh kadada. Jangan galau, jangan sakit hati. Mudahan hati ini selalu gembira. Paham? Kita ini harus gini, nih harus gini. Ini kadada berjual di apotek, kadada gini. Kadada diri kita mengobati diri kita. Bukan obat dari luar lain. Ini internal bukan eksternal. Ini dakhiliyun bukan kharijiyun. Kita belajar mengelola hati kita. Ya kalau itu tak. Sama itu tak. Nah, sebutin lagi. Af'alullah kulluha ilmun wa hikmatun. Gawian Allah Ta'ala itu seberataan ada ilmunya. Gawian Allah Ta'ala itu seberataan ada hikmahnya. Halakal halkal hikmah watawa alaiha ilmah. Di Maulid Al-Habsi Sumtu Durar. Dan kada diketahui Tuhan. Orang tulah punya bagagawi berdasarkan ilmu. Orang tuh bagagawi berdasarkan ilmu. Bejajahit kah, maulah wadai kah, berdasarkan ilmu. Umpat betakon, kira-kira wadai jahitannya bagus kada? Af'alullah kulluha jamil, khair, adal, fadal, hikmah, ilim.
Mudahan hati selalu gembira. Nah, kita lihat Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran? Maulahkan dalil Allah hamidun fi af'alihna. Di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim. Apa ujar Nabi Ibrahim? Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashpin. Dada menimbulakan gawian Tuhan kada bagus tuh dada yang kada bagus tuh kita, ya kan? Walladzi dia Allah huwa yut'imuni dialah yang memberi makan ulun. Nah, jadi memberi makan tuh apal kada? At'ama yut'imu it'aman. Apa fi'il mudharik buntungnya? Istimrar wa tajaddud. Istimrar wa tajaddud, berkekalan nih, berlanjut. Apa jurang wah ini namanya continue apa katanya? Punya berkekalan lah. Alih banget bahasa orang. Ya Allah, besokan sarapan, tang hari makan. Ya Allah, malam kena makan pula. Ada yang tengah malam biasa pulang makan. Masya Allah, Allah memberi makan kita, Allah memberi minum kita. Yut'imuni wa yasqin. Wa idza maritu munya ulun garing. Munya ulun garing. Bisa garing buntungnya. Kita tak ini jar likuli sayin daun wa dawaun. Setiap sesuatu tuh ada obat, ada penyakit. Ada obat, ada penyakit. Ada min, ada plus. Dintuk juga makanan yang kita masukkan ke muntung kita, masuk ke parut kita. Itu ada min, ada plus. Ada dawaun, ada daun. Cuma Tuhan tuh Masya Allah baik banget lawan kita nikam. Kenapa baiknya? Yuk nang bagus-bagusnya si makanan tuh kan pecah dua ta. Makanan tuh pecah dua ya, kalau ada min, ada plus, ada dawaun, ada daun, ada nutrisi, ada radikal bebas. Oh, ini Bu sudah bahasa dokter sudah. Takut ini gak tahu juga apakah radikal bebas gitu tak? Nang maulah nang wasi betager itu kan radikal bebas. Ujar nih. Nutrisi itu nang vitamin, mineral, nang zat besi, napa-napa gitu tak? Kita tak paham buntung lah. Nutrisi itu kan makanan sel-sel, nah sel pulang. Takut ini hasil kada tahu juga kita. Kita tak paham buntung. Jadi di dalam makanan itu Allah ciptakan dua. Cuma Tuhan tuh luar biasa. Nang segala mineral, zat besi, asam amino, nang apa-apa lagi nang hair-hairnya nang disambati oleh kedokteran lah. Itu ditinggalkan Tuhan di awak kita. Han bagusnya, bagus untuk jantung, bagus untuk liver, untuk pankreas, bagus untuk darah, bagus. Hidup jangan kada makan kada minum, kena kurang vitamin, kurang gizi. Ya kalau busung lapar pulang, perut gana awak halus. Paham? Kurang gula ada bagus. Cuma nang radikal bebasnya tuh nang racunnya itu nang kada bagus nang di makanan nang babebon pengawet, pang warna, pengerasa peng apalagi tak itu ya Allah ya itu dibuang liwat mana membuang iya bakamih bahira si radikal bebasnya tah ya kalau tentang si racunnya tah si radikal nang ya keluar wisit apa dua keluar wisit. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza. Segala puji bagi Allah. Azhaba yang menghilangkan Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba anil
anil aja lah daripada ulun aja tuh David radikal bebas. Ini bahasa kedokteran. racun liwat kami minuman nang kadang ngaruan nang kita minum waya ini nah nang besasit-sasit kada usah disambet gen. Paham? Yang mau ulah cuci darah tuh itu tak minuman kadang ngaruan tak paling bagus baju putih itu tuh araha kamihan ya Allah. Nah itu tuh macam-macam tuh ini tuh minuman ini tuh orang beri itu kada aneh-aneh kan orang beri itu teh kopi susu teh kopi susu teh kopi susu teh kah kopi kah nah itu susu kah wah ya ini kopi aja macam-macam wah ini nang minuman kekinian Allahu Rabbi nyaman pam ditonggurukan ya kalah cuma sakit kepala. Itu tak ulun bisa ada ulun periksa awak ke dokter itu tak jadi jer dokter ada kalau lagu kekanakan kepala pundak lutut kaki kepala pundak lutut kaki ada segini sambung lah. Parut dari parut ini nang maulah sakit kepala ya Allah nah darah naik makan nang apa kan nang garam-garam asin-asin ya Allah nah karas ini nah belakang nah kayak orang kasih lahu bental kena memicik sama ini nah ya Allah periksa kolesterol tinggi tadi darah tinggi kita makan apakah nang belemak ya Allah bebuhan santan menyantan nang macam-macam hen itu pulang lintuhut pulang ikut sampai ke betis ya Allah kita makan apa teh seperisa asam urat tinggi pulang itu tah ya Allah ringkutan awak seikungan sudah beurut masih jaringkut soalnya udin kangkung tong irut udin kingkong Udin kingkong tu jar ma urut, manakah orangnya ditajulan? Itu jar beurut mulai padut tak kepalatar. Sekali diurut akai jar meninja ketikar berjalan inya. Dintemunya percaya humang. Ya Allah, sekalinya diperiksa gula naik. Kan orang gula itu kan bisa sakitan awak. Maulah kada datang di mana? Parut. Kepala, pundak, lutut, kaki, awak bolong ditambah lintu buntung. Cuma Tuhan tuh ya Allah ya Rabbi dibuang makan liwat kita bakame, dibuang makan liwat kita bahira. Ya nang keluar WC itu alhamdulillahilladzi azhaba. Segala puji bagi Allah yang membuangkan Allah ani daripada badan ulun, parut ulun, ginjal ulun, pankreas ulun. Ada radikal bebas penyakit racun wa'afani dia Allah lah yang mengapiatkan ulun mensehatkan ulun mudahan sehat jiwa raga. Tuhan tuh baikan Tuhan tuh baikan bener baikan banget. Kita nih nang kada bersyukur ya Allah lalu ujung-ujungnya kupur kita gara-gara kada bersyukur gitu. Ya aja Tuhan ikam aku gitu sudah membaikakan cuma ikam kada intat-intatnya makan ini makan itu ya Allah dipadahi sudah anu qulu minat thayyibat wa qulu minat thayyibat wa amalu salihan kah ya ayuhar rasul ya Allah nah qulu minat thayyibat wa amalu salihan gitu halalan tayyiban kana halalan tayyiban kana nang wala tusrifu itu nah jangan kada makan cari makanan yang halal tayyiban good food real food sehat sudah ada nang sehat wala tusrifu jangan kebanyakan pulang ya Allah 3 buting nah dengarkan nah kalimat makan nah 1 jangan kada makan karena kurang vitamin kurang gula ada bagus ya Allah jangan kada makan
munya makan cari nang tayyiban, nya setiap tayyib pasti halal. Wah ini banyak kayak betulisan di warung-warung tuh halal halal. Pertanyaan satu, tayyib lah. Nya setiap tayyib pasti halal, setiap halal belum tentu tayyib. Yang ngalih itu makanan tayyiban, bukan makanan. Jadi tayyiban itu makanan di atas halalan. Nya ada makanan tuh halal, cuma kada bagus untuk kesehatan. Paham ya lah? Nang maulah nang sakit kepala, pundak-pundak laki kaki itu deh. Oke, nang dimakan halal, cuma tayyib lah bagi orang asam urat. Sama itu nang disahid. Nah, sudah ada pulang halalan tayyiban pulang. Jangan banyak kalimpatan. Innallah la yuhibbul musrifin. Allah kada senang lawan orang israf, orang kalimpatan tuh kebanyakan tuh kada senang. Gitu. Bukti kada senang ya dibela akan Tuhan ya Allah. Lalu timbul ini itu penyakit. Nah, mudahan kita banyak istighfar. Mudahan kita banyak bertaubat. Mudahan kita belajar bersyukur. Tuhan baikan benar lawan kita, buntung ay baikan banget. Berapa tahun sudah kita sehat, lalu kita ditangkan garing. Jangan putus asa, jangan sakit hati. Ya kalau buntung, af'alullah kulluha jamil. Nah sudah. Yang keempat yang terakhir, Allah itu hamid fil asma, pada ngaran sidin. Ngaran jigin asmaul husna. Apa contohnya? Kadang kali kada buntung hamid fil asma tuh napa yuk? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Allah itu pengasih, Allah Ta'ala itu penyayang. Allah nama zat, nama yang menunjukkan zat wajibul wujud. Rahman, nama juga, cuma nama yang menunjukkan sifat yang tidak ada musyarakah baginya. Rahim, nama juga menunjukkan sifat juga, nama yang menunjukkan sifat Allah, ya kah? Sifat rahmah yang ada musyarakah kepada nang lain. Paham buntung? Nah jadi kada kegampangan Allah Rahman Rahim Malikul Qudus Salam Al-Mu'minu Muhai, itu sifat sempurna, sifat ngaran sempurna berita. Allah itu pengasih, Allah itu penyayang. Kasih artinya pemurah, sayang artinya kada pemarah. Ya kalau buntung, nah dinta. Jadi bagus banget nama Allah, nang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Nah, sambungannya di kitab. Adapun memuji Allah akan hambanya seperti Allah memuji Nabi Sulaiman alaihi salam, ya kah? Akan kaya pemurah. Jadi yang dipuji itu buntungnya kada semata-mata kaya, pemurahnya tuh, pemurahnya tuh. Munya sugih aja kada pemurah, parai juga. Kehilangan manfaat harta. Talinga cuma kada mendengar, bermata cuma kada melihat, berduit cuma pemalar. Itu mirip nih tata, mirip tak? Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah bentang min qalbin la yakhsha. Ya Allah bentang. Nah, itu tak. Berhati cuma kada ada tawadhu'nya. Kada ada ingatnya lawan Tuhan. Kan hati itu tempat mengingat, tempat berpikir, tempat musyahadah, tempat murakabah. Nah, apa kada dipakai? Apa bedanya lawan orang kada bisi hati? Sama. Jangan sama. Al-insan hayawanun natik. Ada pasalnya ada maniknya ada tamyiznya ada. Jangan sama. Gitu. Kehilangan aradul has kita, kehilangan khususiyat. Punya kehilangan khususiyat binatang kita, hayawan kita, kehilangan natik. Hayawan kita. Bahkan bisa jahat pada hayawannya lagi. Hayawan wajar aja nya kada beakal. Saurang manusia beakal, lalu menggawi kada bagus. Binatang kada beakal, menggawi kada bagus. Jahat kita.
aspala sapilin ngarannya, jihad kita lebih jihad pada binatang ngarannya. Nah, dia kata apa guru di dalam Quran ada, coba pian buka di dalam Al-Quran surah Shad ayat 30. Allah memuji Nabi Sulaiman. Apa pujiannya? Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Nah, kami beri bagi Nabi Daud itu akan Sulaiman. Jadi Sulaiman itu adalah hibatun minallah, ya kan? Nabi Sulaiman jadi raja. Nabi Sulaiman wawarisa Sulaiman Dauda, kerajaannya diwarisi, nubuahnya diwarisi, ilmunya diwarisi, bisa berpandir lawan burung, mukjizatnya diwarisi, bahkan ada kegempangan, kesugihannya diwarisi, pemurahnya pun diwarisi. Nah inilah nang innahu ni'mal abdu, sepaling Sulaiman itu sepaling bagus hamba. Mengapa? Innahu awwab, sidin pemurah. Karena orang pemurah itu orang yang kembali kepada Allah. Jadi raja adil, sugih, pemurah, berpangkat, tawadhu. Nah, ini yang dipuji Allah tuh itu. Artinya orang sugih banyak kan? Orang sugih banyak kan? Ya Allah, orang sugih banyak, orang pemurah sedikit. Orang berilmu banyak, ya kah? Orang beradab sedikit. Mudahan kita pemurah. Mudahan kita orang yang berakhlak. Minta sifat kebaikan itu lawan Tuhan. Karena sifat kebaikan itu milik Allah. Ya Allah, sampai sabar aja ampun Tuhan. Allah kan ada ngarannya as-sabir. Ada kalau as-sabur. As-sabir itu nama dari nama Allah. Berarti sifat sabar itu milik Allah. Mun Allah kada tajalii, mun Allah kada pakaiani, mun Allah kada barii, orang tuh kada kalau sabar. Alhamdulillah. Jangan sombong kita ketika sabar. Sabar itu milik Allah, bukan milik kita. Nah, sama itu. Itu juga syukur, milik Allah juga buntungnya. Milik Allah juga, itu juga pemurah. Sifat pemurah itu milik Allah juga buntungnya. Jangan sombong kita ketika pemurah. Kita dipakaiani aja, jangannya dicabut sampai pemurah tak. Alhamdulillah. Nah, pakaian nang aridi, nang maja wa zahaba bisuratin dah, bisa datang bisa hilang dah. Ya kalau aridi, kalau sifat kita nih kadang nang qadim tah. Nah sudah. Nah itu contoh. Dan seperti dan Nabi Ayub, pulang Nabi Ayub Allah memuji Nabi Ayub alaihi salam, ya kalau akan miskin dan sabar, yang miskin, yang sabar dan qanaah. Nah, keduanya dipuji. Jadi sebenarnya kaya kah, miskin kah, di mana saja Tuhan meletakkan diri kita. Mudahan kita beradab lawan Tuhan. Ketika kaya, adabnya pemurah lawan hamba-hamba Allah. Ketika dimiskinkan, apa adabnya? Qanaah. Kadang mengharap-harap berian orang, syukuri apa yang ada. Nang diharap adalah Allah. Sabar itu adabnya kita toh, Nah, itu adab kita. Nah, apa pulang dalilnya guru di dalam Al-Qur'an kisah Nabi Ayub. Tadi kan Nabi Sulaiman ya kalau. Nah, sama cari surah Shad. Cuma ayatnya 44. Tadi 30 ya Allah, ini 44 pulang. Nah, pada Quran itu inna wajadnahu sabiran. Inna, bahwasanya kami, wajadnahu ay ja'alnahu, menjadikan kami hu akan itu Nabi Ayub sabiran, orangnya sabar.
Jadi sifat sabar itu dijadikan Allah, dipakayakan Allah, ditajaliakan Allah kepada Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub itu sabar. Oleh karena itu ilmu tasawuf itu ilmu wajdaniyun. Orang Bahari menyambat ilmu zauk. Zauk itu rasa. Rasa. Wajdaniyun, sesuatu yang didapat oleh panca indera hati kita. Kalbun kita, hati kita. Oleh karena itu Imam Ghazali kan mendatangkan ada namanya ma'asil kalbi, maksiat di dalam hati. Berarti lawan maksiat berarti ada ibadah-ibadah hati, sabar, syukur, tawakal, ridho, qanaah, hasad, riya, ujub, itu penyakit hati. Maksiat hati. Itu tuh bentuk itu tak. Jadi hati ini bisa beramal juga. Ketika amal itu ada dua, ada amal baik, ada amal jahat. Berarti hati itu bisa syukur, bisa kufur. Hati itu bisa gaplah, bisa ingat. Ya kah? Nah, hati itu bisa putus asa, bisa sabar, bisa tamak, bisa qanaah, bisa pemurah, bisa pemalar. Itu af'alul qulub itu. Gawian hati itu. Nah, gawian hati. Oleh karena kita ahli sunnah wal jamaah membahas masalah hadisun nafsi itu adalah kalamun wa amalun, cuma fil qalbi. Hadisun nafsi, geritik-geritik hati. Hadisun nafsi itu kita ahli sunnah berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kada berpendapat hadisun nafsi itu kalam. Ahli sunnah wal jamaah hadisun nafsi kalam. Dalilnya sembahyang berniat, qasab ta'arud ta'in, sahajaku sembahyang, sahajaku sembahyang, fardu isya, sahajaku sembahyang, qasab, menyambat fardu ta'arud, menyambat isya ta'in. Nang tiga tuh nah wajib di dalam Allah. Itu namanya hadisun nafsi. Kita ahli sunnah wal jamaah, Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, Ahmad bin Ambal, Maturidiyah, Asy'ariyah, seberataan sepakat bahwasanya hadisun nafsi itu kalamun fil qalbi wa amalun fil qalbi. Berarti punya kalam dengan amal, berarti bisa berpahala, bisa berdosa. Paham? Paham? Insya Allah paham. Nah, ditetek. Nah, kan kada kegampangan buntongnya. Sekali lagi, sabar itu ilmun wajdaniyun, ilmu zauk, ilmu rasa di hati kita. Ditetek. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Bacaannya sama, orangnya belain tak? Sama ni'mal abdu innahu awwab juga. Sepaling bagus hamba iya Nabi Ayub, innahu awwab. Orangnya penyabar. Orangnya penyabar. Tadi di atas Nabi Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Orangnya pemurah, orangnya syakirun. Yang di bawah ini sabirun. Sama itulah. Jadi di mana posisi kita diletakkan Tuhan? Apakah kita makam Nabi Ayub? Mudahan kita ditolongi sabar. Ketika kita diandak Tuhan di makam Nabi Sulaiman, mudahan kita syukur. Sabar separuh iman, syukur separuh iman. Cuma kedua-duanya pasti merasa nih, Nabi Sulaiman pernah miskin. Nabi Sulaiman pernah jadi buruh di kapal, mengangkat iwak. Ketika Sidin kehilangan cincin utas Sidin berapa 40 hari. Jadi sugih merasani susah. Nabi Ayub itu sebenarnya sugih. Cuma iblis saja yang minta izin, diizini Allah hendak menguji Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sugih untungnya. Bisi bini, bisi anak, bisi ternak, bisi rumah aja berapa tingkat. Itu di kitab tuh Nabi Ayub itu sugih. Cuma Allah datangkan ujian kemiskinan. Jadi hidup ini memang sama itu. Nyaman dirasani, sakit dirasani. Hidup ini kada selawasan lurus, ada peliukan. Hidup ini kada selawasan naik jembatan, ada turunan. Hidup ini kada selawasan malam, ada siang. Hidup ini kada selawasan pengantinan, ada kematian. Itu sunatullah itu. Siapa aja? Hidup ini kada selawasan berpangkat, ada pensiun. Pahamlah? Nih,
Nah itu kita siap tak? Siap kita tak? Siap tak? Siap. Makam Sulaiman syukur tak? Siap syukur tak? Makam Nabi Ayub sabar siap tak? Siap. Dikaji ilmunya kedua-duanya nih nah. Ini belajar ilmu tasawuf jer orang, ilmu hati, ilmu wajdaniyun nah itu tak ilmu wajdaniyun. Dan seperti Allah memuji akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan akhlaknya. 3 buting kita datangkan dalil. Nomor 1, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bahwasanya engkau wahai kekasihku Muhammad sungguh di atas akhlak yang agung. Khuluqin azim. Ulama banyak mentafsirkan khuluqin azim itu apa? Nabi kita membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Nabi kita berkata la tasriba al-yauma la tasriba alaikum al-yauma. Ya Allah, artinya kadada dendam ya dak. Tidak. Ya nang akhlak Nabi nang ketika Fathul Mekkah nih. Ketika Fathul Mekkah 20 Ramadan tahun 8 Hijriah Fathul Mekkah dengan akhlak Nabi nang luar biasa. Ya Allah, siapa beriman aman, siapa masuk ke rumah Abu Sufyan aman, ini tetap aman. Apa ada akhlak Nabi luar biasa. Nabi kita kada dendam, kada jahat, kada melihat akhlak Nabi kayak itu. Orang kafir tuh pinta kutanon berataan mati kita dingin panggulo. Ternyata Nabi Muhammad kada nang kaya nang bebuhan tentara salib toh. Nang kisah sejarah nang tentara nang habis dibantai, bebuhan nang berbar, bebuhan Tatar, bebuhan apa itu. Nda Islam kada kayak itu, kayak Salahuddin Al-Ayyubi juga. Dan dibantai si dia. Inilah akhlak orang Islam, berbeda akhlak orang kafir. Rahmatan lil alamin. Ya Allah ganteng, orang sudah angkat tangan, apa nang dibunuh? Ya Allah, orang kafir lain angkat tangan dah tetap timbaknya. Itu akhlak ada bagus ngarannya. Orang menyerah sudah. Nah, dia jadi Nabi kita tenang, lalu orang masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi akhlak Nabi kita luar biasa. Dengan akhlak itulah orang banyak masuk Islam, bukan dengan senjata dah. Jadi ad-dakwah laisat bisaifi mahdad. Dakwah itu bukan semata-mata pedang. Dakwah itu bihulukin hasan. Bahkan dengan akhlak yang bagus inilah orang yang masuk Islam itu berbondong-bondong. Kalau dengan pedang bisa kada berbondong-bondong orang. Ya Allah. Satu. Yang kedua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya kalau sungguh adalah pada engkau diri Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah. Ada contoh suri tauladan, cermin yang besar. Siapa yang jadi suami yang baik belajar jadi lawan Nabi Muhammad. Siapa jadi komandan, jadi abri, jadi polisi yang baik belajar sama Nabi kita Muhammad. Pedagang yang baik belajar lawan Nabi kita Muhammad. Ya kah? Seorang anak yang baik, seorang Nabi Muhammad uswatun hasanah. Ima muntung sidin, ima perbuatan sidin. Paham? Seberataan jadi uswatun hasanah. Kalau umpama pintangan perbuatan kadada, cuma hadis Nabi ada. Tatap Nabi itu uswatun hasanah, sekalipun liwat mulut sidin, liwat perbuatan sidin, akhlak sidin. Hadis kauli, hadis fikli, hadis takriri, itu uswatun hasanah berataan. Ma'akulu ilhakan, aku tidak mengata sesuatu kecuali hak, sekalipun aku ketika marah, apalagi kada marah. Paham betul? Nabi itu punya marah, nih muak pipi Nabi ini kayak buah apel merah sana, bungas. Apalagi Nabi senyum. Kalau kita jangan marah, jangan disambat.
bukahan gojeng. Seorang gin baca caramin takajut baca caramin langsung membaca ayat kursi. Nabi Muhammad tuh langkar. Mudahan mata ini memandang wajah Nabi Muhammad. Amin. Basyir muhibban walau birru'ya. Yang ketiga, pujian kepada Nabi Muhammad dari Al-Quran, dari Allah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu harisun alaikum. Nabi Muhammad tuh orangnya napa ngarannya orang tua saruan ada makanan yang nyaman lalu meminta kantongan plastik bepadah nih mau bolek ada nambut langsung berkatas ada ditembut ka karung ada juga dinto ampun rumah nih ulun bawa nah makanan nih boleh anu ulun kaganangan cucu ulun napa ngarannya ta apa ngarannya sangkal apa ngarannya anu mangganang anak cucu tuh apa ngarannya berakat beberakat tuh bukan kantongan aja ya ada ngarannya tuh anu model kayak mengganang banget ke cucu ke anak gitu. Nabi Muhammad itu orangnya harisun alaikum. Nabi itu orangnya haris, orangnya kepingin bener kita nih nyaman, kita nih surga, kita nih beriman, kita nih Nabi Muhammad bil mu'minina raufur, terhadap orang beriman Nabi kita rauf, pengasih penyayang. Han kada gegampangan buntung lah, mudahan kita cinta Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Kita salah cinta, mencintai orang nang orang tuh kada menolongi seorang, kada menyayangi orang. Anu buntung ay dengarkan ulun na pundukan na, jangan mencintai orang nang orang tuh kada cinta seorang. Baban. Jangan jadi orang ketiga, jangan. Kan orang ketiga kalau ngarannya A mencintai B mencintai A, saurang C. Paham pandir ulun? Memberi pulsa ka yayang, sakalinya yayang betil pumen lawan orang. Aduh, bungul. Mudahan pintar. Ya Allah, asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Bungul itu asbu ilaihinna. Apa tuh di Quran tuh wa illa tasrif anni kaidahunna wa illa asalnya wa illa, dan jika tidak tasrif anni engkau ya Allah memalingkan ulun kaidahunna, tipu daya Julaiha, tipu daya bebinian, jawabnya illa tasrif anni asbu ilaihinna, niscaya ulun pun sabuah sabiun tuh kekanakan menganganak hilang akal. Ijaka majakaru zahaba sulusul akal. Asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Habis aku termasuk orang-orang jahil menggawi kada bagus macam-macam. Itu sampai itu. Berarti guru yang dicintai siapa? Cintai orang yang mencintai kita. Cintai orang yang menghargai kita, cintai orang yang berbuat baik ke kita. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa mencintai orang yang ada cinta ke kita? Kan lucu tuh. Mudahan cinta Nabi Muhammad. Nah, dan memuji hamba kepada hamba seperti murid memuji kepada gurunya, itulah keduanya pada hakikatnya. Yang keduanya Allah memuji atau hamba memuji hamba, atau hamba memuji, pada hakikatnya memuji Allah juga adanya. Kemudian sabda Rasulullah inggian situ. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, mudahan umroh haji, segala hajat mudahan dikabulkan, ya kah? Mudahan kita mati husnul khatimah, jangan ada hutang dengan Allah, jangan ada hutang lawan hambanya Allah. Al-Fatihah.